Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 967 Migran. Ketika Thomas Kin mengatakan ini, Jackie Liu tidak bisa duduk diam. Apa maksud kamu? Dia akan sembuh sendiri dalam 2 hari. Apakah kamu mengatakan bahwa pengobatan aku tidak berpengaruh? Wajah Jackie Liu agak masam. Kata-kata Thomas Kin terlalu berlebihan. Dia merawat Sally Fu di sini, tapi Thomas Kin ternyata mengatakan itu tidak berguna. Bukankah itu berarti dia menipu keluarga Fu? Bocah tengik, sebaiknya kamu berhati-hati saat berbicara. Jangan mengira kamu bisa mendiagnosa sedikit penyakit, hanya kebetulan mengerti beberapa gejala, lantas menganggap dirimu adalah seorang master. Mendiagnosa membutuhkan pengalaman dan kualifikasi klinis. Dalam hal ini, kamu masih tertinggal jauh. Jackie Liu sedikit marah. Setelah Thomas Kin masuk, dia mempermalukan dirinya 2 kali berturut-turut, membuatnya benar-benar malu. Di ruangan ini, dia jelas adalah dokter yang paling berwibawa. Ketika Jackie Liu mendekat, baru saja akan berbicara, tiba-tiba matanya menjadi gelap, langkahnya terhuyung, dan dia jatuh ke belakang. Dengan sentakan, Jackie Liu jatuh ke atas sofa, matanya kabur, seolah dia pingsan sebentar. Dia pulih setelah beberapa detik, membuka matanya, dan matanya sedikit linglung. Len Fu bertanya, "Dokter Liu, kamu baik-baik saja?" Jackie Liu menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa. Aku hanya sakit kepala." Setelah itu, Jackie Liu masih mengerutkan kening, mencubit pangkal hidung dengan keras. Ini lebih dari sakit kepala, sekarang seluruh kepala bagian depan sakit. Selain sakit juga disertai pusing, pusingnya membuat Jackie Liu sangat tidak nyaman, hingga tidak bisa bangun. Len Fu bertanya, "Atau, biarkan Thomas mendiagnosa padamu." Len Fu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba kalimat seperti itu keluar, membuat ekspresi Jackie Liu tiba-tiba berubah. "Tidak perlu, mati pun aku tidak membutuhkan dia untuk mendiagnosa aku. Kemampuan macam apa dia mau mengobatiku?" Len Fu berkata, "Yang disebut tabib tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mengobati penyakit kamu sendiri. Kebetulan Thomas juga seorang dokter, jadi tolonglah satu sama lain." "Thomas," memandang wajahku, "kamu bantu lihat." Thomas Kin mengangguk, yang berarti Len Fu bisa memiliki wajah ini. Jalan ke Jackie Liu dan beri dia periksa denyut nadi. Jackie Liu sudah menderita sakit kepala, dia mengerutkan kening dan menutup matanya. Thomas Kin periksa denyut nadi berkata sejenak, "Migren." Jackie Liu membuka matanya dan mendengus dingin, "Kentut, aku sama sekali bukan migren." "Migren bisa sakit atau pusing. Sakit dan pusing aku muncul bersamaan, itu sama sekali bukan migren." Thomas Kin tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata itu. "Terlalu sepihak. Pemahaman kamu tentang keterampilan medis terlalu kaku, terbatas pada pengetahuan di buku. Kitab pengobatan paling awal Hua Tuo mencatat bahwa migren terkadang pusing dan terkadang sakit kepala. Tidak ada waktu di mana kedua gejala tersebut muncul pada waktu yang bersamaan. Jadi generasi selanjutnya merasa selama itu pusing dan sakit kepala, itu bukan migren. Tetapi kenyataannya, pada saat itu, Hua Tuo yang sudah tua dan jenius pun hanya dapat menemui sejumlah kecil pasien migren, dan tidak lebih dari 100 orang dalam hidupnya. Dengan sedikit pasien, tidak mungkin untuk meringkas konsep yang terlalu akurat. Sekarang dengan perkembangan keterampilan medis, telah dibuktikan bahwa pada migren, ada 20% kemungkinan kamu akan mengalami sakit kepala dan pusing. Aku baru saja periksa denyut nadi kamu, dan aku menemukan bahwa kamu tiba-tiba pingsan karena angin, dahak, api, ke atas menyerang kepala, ke samping menyerang sumsum, dan menutup lubang, sehingga menyebabkan pusing dan pingsan. Jadi, kamu seharusnya sudah meminum tonik Ramulus Cinamomi.
Jackie Liu mengerutkan kening dan memandang Thomas Qin dengan tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Thomas Qin berkata, mereka yang memiliki lapisan lidah tebal, denyut nadi mengambang, dan kekurangan unsur negatif, maka secara alami merupakan tanda mengonsumsi tonik Romulus Cinamomi. Kamu selalu merasa bahwa itu bukan migrain, jadi kamu mengobatinya sesuai gejala lain dan menyalahgunakan tonik Romulus Cinamomi, makanya tiba-tiba pingsan. Jika kamu ingin sembuh, hentikan tonik Romulus Cinamomi dan aku akan menulis resep lain untuk kamu, dan kamu akan jauh lebih baik. Wajah Jackie Liu sedikit canggung, tidak menyangka Thomas Qin begitu lihai. Dia telah terjerat dengan penyakit ini dalam waktu yang lama tanpa penyelesaian. Ternyata terlalu kaku dan terlalu mempercayai kitab pengobatan Huatuo, dan tidak pernah memikirkan kondisi medis saat itu sama sekali tidak mengizinkan tabib membuat ringkasan secara berkala. Jackie Liu mengangguk, terima kasih Dr. Qin. Dari sikap sinis dan meremehkan sebelumnya, telah berubah menjadi sedikit penghormatan. Biarpun tidak menganggap Thomas Qin sebagai master, setidaknya dianggap sebagai rekan setingkat. Tapi dengan cara ini, Len Fu dan putrinya merasa tidak menarik. Mereka ingin melihat Thomas Qin mempermalukan dirinya, tapi ternyata keterampilan medis Thomas Qin lebih baik daripada dokter pribadi mereka. Mereka tidak menyangka anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk mencari nafkah. Tidak heran jika dikatakan bahwa anak-anak dari keluarga miskin cepat mandiri. Setelah Thomas Qin meninggalkan keluarga Qin tahun itu, bahkan jika dia menjadi anak miskin, dia akan sangat ingin menjadi kuat dalam 10 tahun terakhir, dan dia akhirnya bisa mendapatkan pijakan di masyarakat melalui belajar dan latihan yang rajin. Melihat ini, Len Fu merasa lega. Bagaimanapun, adalah baik bagi Thomas Qin untuk menjadi mandiri sekarang, tidak bergantung pada keluarga mereka. Setelah Jackie Elju pergi, keluarga Fu tetap tinggal di ruang tamu, kata Len Fu. Thomas, tujuan kedatanganmu kali ini, aku juga tahu, begini saja. Saat berbicara, Len Fu mengeluarkan kartu bank dan meletakkannya di depan Thomas Qin. Di kartu ini, ada 3 juta yuan, yang cukup bagi kamu untuk membeli rumah, mobil, dan sedikit uang untuk digunakan seumur hidup kamu. Ambil saja. Thomas Qin tertegun sejenak, tak menduga Len Fu tiba-tiba memberinya uang. Awalnya, Thomas Qin masih ingin memberi keluarga Fu sejumlah uang. Pertama, berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Kedua, sebagai kompensasi atas pembatalan pernikahan ini. Thomas Qin datang kali ini untuk menolak pernikahan, yaitu membatalkan ikatan pernikahan. Itu akan membuat keluarga Fu sedikit tidak berwajah, dan Sally Fu telah duduk di sini, dia sedikit malu untuk berbicara terlalu terus terang, dan merasa sedikit melukai harga dirinya. Paman Fu, uang ini Len Fu mengerutkan kening, kenapa, terlalu sedikit. Begini saja, beri kamu 5 juta yuan. Untuk orang biasa itu sudah cukup. Aku mengerti kamu. Kamu ingin bergabung dengan keluarga Fu kami, tetapi keluarga Fu aku tidak ingin mengambil menantu yang mengandalkan keluarga kami. Keluarga kita bukanlah keluarga yang cocok, jadi pernikahan ini tidak perlu diadakan. Sally Fu duduk di sebelahnya, mengangkat kakinya, dan bersikap sombong. Wajahnya penuh kebanggaan, memandang Thomas Qin seperti melihat seekor semut kecil di bawah, matanya penuh rasa kasihan dan penghinaan. Thomas Qin agak bingung, Paman Fu, bukankah kamu meminta aku datang untuk menikah? Thomas Qin sangat tidak memahaminya, tante kedua sudah mengatakan bahwa keluarga Fu sangat mendesak agar Thomas Qin datang untuk menikah dan memenuhi janji pertunangan, maka Thomas Qin datang ke kota X. Jika Len Fu sebelumnya mengatakan bahwa tidak perlu menikah, dan bahwa keluarga mereka tidak serasi, untuk apa Thomas Qin melakukan perjalanan ini? Tetapi pertanyaan Thomas Qin, dalam pandangan Len Fu, agak tidak menyenangkan. Sepertinya ingin bergantung pada keluarga Fu mereka. Len Fu dengan cepat mengeluarkan kartu bank lagi dan meletakkannya di depan Thomas Qin. 10 juta yuan. Ini batasanku.
Aku akan memberi kamu kesempatan terakhir untuk membatalkan kontrak pernikahan dengan 10 juta yuan. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Ekspresi Thomas Qin berangsur-angsur menjadi dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia merasa seperti sedang dipermainkan. Paman Fu, aku Katana sekali lagi, aku kesini bukan untuk uang. Seli Fu mendengar ini dan mulai membuka kartu, tidak demi uang. Menurutku kamu tidak tahu malu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.